Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Jadi pada pagi hari ini izinkan kami dari kelompok 8 menyajikan materi mengenai kehujahan masalah mursalah atau istislah yang akan kita bahas terlebih dahulu mengenai hal ini, yaitu pengertian dari masalah mursalah. Kata masalah berakar pada al-aslu. Ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja solaha dan soluha yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu shorof, kata maslahah satu pola dan semakna dengan kata manfaat. Kedua kata ini, yaitu maslahah dan manfaat, telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat. Adapun menurut istilah syara, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa, dia menyebutkan bahwa maslahah merupakan sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menerapkannya. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan maslahah mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahah umum, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Profesor Dr. Rahmat Syafi'i dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih menjelaskan arti maslahah mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian tidak ada ketentuan syariat dan ada ilat yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Yang tujuan utama maslahah mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara diri dari kemudaratan dan mengambil manfaatnya. Jadi maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama usul dalam menetapkan hukum atau istinbat yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia, yang artinya dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan dan juga menghindari kemudaratan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan mengenai pembentukan hukum ini. Terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudarat. Begitu pula pada suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tapi mudarat pada lingkungan lain. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kehujahan maslahah mursalah atau istislah dan alasan mereka masing-masing. Pada dasarnya, ulama usul fikih sepakat mengatakan bahwa maslahah mu'tabaroh dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujah dalam menerapkan hukum Islam. Demikian juga dengan maslahah al-gharibah karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara. Adapun terhadap kehujahan maslahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara. Sekalipun dalam penerapannya dan penempatannya syarat mereka berbeda-beda pendapat.
Di kalangan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan maslahah al-mursalah sebagai dalil, disyaratkan maslahah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya ada ayat, hadis, atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ilat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan ilat tersebut dipergunakan oleh nas sebagai ilat suatu hukum. Menghilangkan kemudaratan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syarak yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep maslahah mursalah sebagai dalil dan dalam penetapan hukum. Dengan hal itu, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijma, dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijma. Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima maslahah mursalah sebagai hujjah. Bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapannya masih bersifat zonni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah Malikiyah dan Hanabilah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemaslahatan itu harus sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Kemudian yang kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari kemudaratan. Dan kemudian kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bahkan kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya bagi kalangan ulama Syafi'iyah, pada dasarnya merupakan masalah sebagai salah satu dalil syarak, akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam kias. Misalnya mengkiaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu deras sebanyak 80 kali. Karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil 'ainu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'azim. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menerima masalah mursalah sebagai hujjah dalam mengistimbatkan hukum dengan mengajukan persyaratan berikut. Yang pertama, masalah itu harus sejalan dengan jenis dan tindakan-tindakan syarak. Kemudian yang B, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan syarak. Kemudian yang ketiga, masalah itu termasuk dalam kategori masalah yang daruriyah, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Jadi dengan demikian jumhur ulama dalam menetapkan masalah dalam hal ini dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, mengemukakan alasan sebagai berikut. Yang pertama, ia merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia." Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang kedua, ada kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu menimbulkan kesulitan. Kemudian yang ketiga, jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat seperti Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada para mu'allaf karena menurut Umar kemaslahatan barang banyak menuntut akan hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran sebagai salah satu kemaslahatan dalam rangka melestarikan Al-Quran pada satu lagat bahasa zaman Umar bin Aspa.
Kemudian pada zaman Utsman bin Affan dilakukan demi maslahat agar tidak Baik, di sini saya akan membahas bagian C, yaitu tentang pendapat terpilihnya menurut makalah. Jumhur ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum Islam. Hanya saja, Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang maslahah ini. Hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum asyal yang dapat dikiaskan kepadanya dan juga terdapat ilat muddabit atau tepat, sehingga dalam hubungan hukum ini terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman makalah ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syarak, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap maslahah yang dibenarkan oleh syarak, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syar'i Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat ilat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada maslahah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya. Jadi, dalam masalah ini, 4 mazhab yang mengakui apa yang disebut dengan maslahah. Dan kami sebagai pemakalah memilih jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah karena mereka berupaya memasukkan maslahah ke dalam qiyas, karena mereka dalam maslahah ini keras demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal membentukkan hukum. Selanjutnya pembagian D, yaitu penerapan al-maslahah al-mursalah di zaman kontemporer. Jadi, beberapa penerapan maslahah mursalah yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer diuraikan sebagai berikut, yaitu penetapan kamar di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manfaat, namun dosanya lebih besar, meskipun dinyatakan memiliki manfaat untuk manusia. Namun, mengkonsumsi minuman keras diharamkan dalam agama. Larangan mengkonsumsi kamar yang dinyatakan dalam Al-Quran memiliki manfaat menunjukkan bahwa setiap orang yang membawa manfaat dianggap sebagai maslahah dalam pandangan agama, dan tidak setia yang membawa mafsadat dalam kehidupan manusia dianggap sebagai mafsadat dalam pandangan agama. Penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketentuan kamar tersebut dijadikan sebagai acuan dalam memahami kaidah yang mansyur. Setiap ada kemaslahatan, maka disitulah ada syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu menetapkan nasab anak pada kasus nikah hamil yang ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 53 dan dikaitkan pada pasal 98. Dinyatakan bahwa anak yang lahir dari proses pernikahan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah, dihisbahkan nasabnya pada ibu dan ayahnya. Ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan nasab. Dikatakan bahwa selama anak tersebut lahir setelah dilangsungkan akad, maka anak tersebut adalah anak sah dan nasabnya dihubungkan dengan suami. Penetapan nasab anak dalam Islam sangat mempertimbangkan kemaslahatan anak yang lahir dari rahim istri yang diingkari oleh suaminya. Dengan demikian, diharapkan adanya pengakuan terhadap anak disebut untuk memberikan kejelasan status keberadaan seorang anak. Hal ini untuk mengkonstatir bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dia mempunyai hak asasi untuk hidup dan hak untuk dihormati, untuk dimiliki, dan untuk mendapatkan penghargaan yang sama dengan manusia lainnya. Penetapan nasab anak sah ini bukan berarti menggugurkan hukum zina. Perbuatan zina yang diharamkan dalam Islam, maka perbuatan tersebut akan mendapatkan ganjaran baik di dunia